Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 5, apa kabar? Semoga kalian sehat saja di rumah ya. Pada video kali ini kita akan belajar masih tentang puasa teman-teman ya. Setelah kemarin kalian belajar tentang pengertian puasa, kemudian syarat wajib dan syarat sah puasa dan rukun puasa, pada video kali ini kita akan belajar lagi tentang puasa, yaitu tentang hal-hal yang membatalkan puasa, kemudian hal-hal yang mengurangi pahala puasa dan apa itu manfaat dari puasa. Dan langsung saja, sebelum kita belajar, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu agar apa yang kalian pelajari dapat bermanfaat. Saya basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, hal-hal yang membatalkan puasa yaitu makan dan minum secara sengaja ya. Secara sengaja teman-teman ya. Apabila kalian lupa, nah ketika berpuasa kalian lupa makan dan minum tidak sengaja, benar-benar lupa, maka kalian boleh melanjutkan puasa asal kalian benar-benar lupa ya. Tetapi kalau disengaja itu hal-hal yang merupakan membatalkan puasa. Dan yang kedua yaitu muntah secara sengaja. Nah biasanya ada ya muntah yang tidak disengaja, nah itu juga masih diperbolehkan berpuasa setelah muntah. Nah, tapi kalau muntahnya disengaja itu membatalkan puasa. Dan kemudian yang ketiga yaitu haid dan nifas. Nah, ini untuk perempuan, teman-teman ya. Apabila ketika kalian berpuasa tiba-tiba di tengah puasa kalian haid, nah berarti puasanya otomatis batal ya. Dan yang keempat yaitu hilang akal atau gila meskipun hanya sementara. Nah, seperti contohnya ada orang yang sehat akalnya, kemudian menjalankan puasa, kemudian tiba-tiba gila. Nah, setelah beberapa saat dia sembuh lagi. Nah, tidak hilang akal lagi, sadar. Nah, orang tersebut puasanya batal ya, meskipun dia gilanya cuma sebentar, ya hilang akal cuma sebentar. Hilang akal tersebut membatalkan puasa, apalagi yang hilang akalnya selamanya ya. Nah, itu membatalkan puasa. Kemudian yang terakhir yaitu murtad atau keluar dari Islam ya. Jelas, jadi ada orang Islam sedang puasa kemudian tiba-tiba keluar dari Islam pindah ke agama lain, nah otomatis puasa tersebut batal teman-teman ya. Jadi yang pertama yang batal puasa itu makan dan minum secara sengaja, kemudian yang kedua muntah secara sengaja, kemudian yang ketiga haid dan nifas bagi perempuan, kemudian yang keempat hilang akal atau gila meskipun sementara, dan yang kelima yaitu murtad atau keluar dari Islam. Nah, itulah hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, selanjutnya yaitu hal-hal yang merusak pahala puasa. Nah, kemarin kita tahu ya teman-teman bahwa puasa itu, khususnya puasa Ramadan, yaitu hukumnya wajib. Apabila dikerjakan mendapatkan pahala, apabila ditinggal mendapatkan dosa. Nah, teman-teman, berikut adalah hal-hal yang merusak pahala puasa. Artinya ketika kita berpuasa, tetapi kita tidak mendapatkan pahala. Ya, kenapa itu? Nah, karena seorang yang berpuasa melakukan perbuatan tercela. Yang pertama itu berbohong, kemudian memfitnah, menghasut, kemudian menghina teman lain atau orang lain, kemudian berkelahi, marah-marah. Nah, itu adalah termasuk perbuatan atau hal-hal yang merusak pahala puasa ya, teman-teman ya. Nah, jadi kalian ketika berpuasa bukan cuma menahan lapar dan haus saja, tapi juga menahan nafsu kalian ya teman-teman, tentunya agar puasa kita mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan gelar takwa. Nah, jadi selain kita menjauhi hal-hal yang merusak pahala puasa, ketika berpuasa kita juga harus memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan. Nah, seperti contoh yang pertama, melaksanakan sholat tarawih di malam hari bulan puasa ya, setelah sholat isya. Nah, itu merupakan kebaikan yang banyak pahalanya teman-teman ya. Jadi jangan cuma puasa di siang hari, tapi malam juga kita melakukan ibadah, yaitu sholat wajib dan sholat tarawih teman-teman ya, ditambah sholat witir. Dan yang kedua yaitu membaca Al-Quran, yaitu tadarus. Nah, barang siapa yang membaca Al-Quran, nah kata Nabi Muhammad SAW, itu dinilai satu kebaikan, dan satu kebaikan tersebut akan dilipat gandakan menjadi 10. Nah, jadi kalian kalau kalian membaca 3 huruf saja, di dalam 3 huruf Al-Quran saja, berarti kalian mendapat 3 kebaikan, dan 3 kebaikan ini dilipat gandakan 10, berarti kalian sudah mendapatkan 30 kebaikan ya, 30 pahala ketika kalian membaca Al-Quran. Maka
ketika kalian puasa ya perbanyak tadarus. Tadarus ini bukan hanya di malam hari, tapi ketika siang hari kalian sudah selesai kegiatan, kalian boleh mengisi waktunya dengan tadarus. Dan yang ketiga yaitu kalian memperbanyak sedekah, teman-teman ya. Pastinya sedekah ini bermanfaat bukan cuma untuk diri kita, juga untuk orang yang menerimanya. Jadi ketika berpuasa kita perbanyak juga kebaikan seperti tadi sholat tarawih di malam hari, kemudian membaca Al-Quran atau tadarus, dan bersedekah. Dan yang terakhir yaitu manfaat puasa. Nah, puasa ini banyak manfaatnya teman-teman ya. Nah, diantaranya yaitu pertama, ungkapan rasa syukur kita atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita. Nah, Allah Subhanahu wa taala banyak sekali ya telah memberikan nikmat kepada kita. Maka dari itu kita harus bersyukur atas nikmat-nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita. Salah satunya itu dengan menjalankan perintahnya yaitu berpuasa. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmatnya. Dan barang siapa yang mengkufuri, nah maka azab Allah Subhanahu wa taala sangat pedih. Nah, jadi puasa bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan. Yang kedua yaitu melatih kejujuran, teman-teman ya, bahwa di dalam puasa kita menahan rasa lapar dan haus. Nah, ketika tidak ada yang melihat, apakah kita sanggup untuk menahan haus dan lapar tersebut? Nah, di situ kita dilatih. Nah, kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Maka kita harus jujur. Dan yang ketiga yaitu melatih atau menanamkan rasa kasih sayang. Nah, di dalam puasa kita juga merasakan haus dan lapar. Nah, mungkin sama seperti orang-orang yang banyak kekurangan harta sehingga mereka untuk membeli makanan saja susah. Nah, mereka setiap hari hampir mengalami kelaparan, kehausan. Nah, kita juga merasakan, dilatih untuk merasakan hal tersebut. Nah, sehingga kita kalau merasakan seperti itu, kita timbul kasih sayang sehingga kita ingin membantu mereka. Nah, manfaat yang keempat yaitu puasa menyehatkan jasmani dan rohani. Rasulullah SAW bersabda, puasalah kamu agar sehat. Nah, jadi puasa selain menahan lapar dan haus, tapi juga ada manfaatnya yaitu menjaga kesehatan ya, menyehatkan jasmani dan rohani kita. Nah, yang terakhir manfaatnya yaitu melatih kesabaran. Nah, biasanya kalau kita berpuasa sudah haus-haus ya, lapar-lapar, kita menahan lapar, menunggu buka itu sepertinya lama sekali teman-teman ya. Nah, itulah melatih kesabaran, dan kesabaran ini sangat penting bagi kita baik untuk mencapai kesuksesan atau menjalani aktivitas hari-hari. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ma'as-sabirin, bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar. Nah, itulah penjelasan dari Bapak. Lebih kurangnya mohon maaf. Apabila banyak kata-kata yang kurang atau kata-kata yang salah, Bapak mohon maaf. Nah, semoga kalian dapat memahami. Sekian dari Bapak. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.